Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ISP di channel ISP Amin. Yuhu. Kali ini ISP sudah berada di wilayah Belopa teman-teman. Sudah memasuki wilayah Belopa dan rencananya ISP bakalan mampir ke daerah Sulu teman-teman, Kecamatan Sulu Barat khususnya lagi Desa Lembaga dan Desa Kampung ISP teman-teman. Karena ada berbagai macam kegiatan yang mau ISP ikutin, cuma ngikutin doang. Tapi sebenarnya nggak tahu juga kegiatan apa saja yang ada di sana. Intinya ada berbagai macam kegiatan. Nanti kita lihat saja kegiatan apa yang akan ISP adakan di sana. Tapi salah satu kegiatan yang akan ISP laksanakan di sana itu adalah menghadiri acara pernikahan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang bagaimana acara ritual pernikahan khusus khas Bugis, ikuti terus channel ini dan kita akan saksikan bagaimana acaranya setelah intro berikut ini. Oke, intro. Ya, oke teman-teman. Kali ini ISP udah sampai. Ini ada di rumah om gua. Istirahat sebentar dan kita akan langsung lanjut ke kegiatan berikutnya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat, ISP sudah nongol di acara kondangan ya. Ya, ini acara pernikahan. Ya, itu ada perempuan 1, 2, 3, 4, 5 orang pakai baju bodo warna pink. Ini pernikahan yang biasanya dilakukan oleh orang di Sulawesi Selatan teman-teman, khususnya Bugis. Jadi, dan ini juga sebenarnya pertama kalinya sih saya mengikuti acara seperti ini. Kalau acara-acara pernikahan sebelumnya yang saya ikuti itu, saya datangnya itu pas sudah selesai akad, sudah selesai yang kayak begini-beginian, dan gue biasanya kalau datang itu cuma tinggal makan, duduk, pulang, gitu aja, serius gitu aja. Jadi gue nggak tahu sama sekali soal acara-acara yang kayak begini, ritualnya, adat istiadatnya kayak bagaimana, meskipun gue sendiri juga orang Bugis. Dan sebenarnya hari ini saya juga agak kesel. Saya rencana mau bikin video juga tentang cengkeh, tentang bagaimana pohon cengkeh itu, bagaimana cara kita memanennya dan memasarkannya. Hampir sama dengan video di rumput laut kemarin teman-teman, tapi itu nggak bisa saya lakukan karena saya lupa bawa kamera. Waktu ke kebun saya malah lupa bawa kamera saya malah tertinggal dalam tas. Ya begitulah, akhirnya gue berakhir di sini. Tapi nggak apa-apa, lumayan, ini bisa jadi pengalaman juga seperti apa acaranya, ritualnya, adat istiadatnya, bisa kita ikutin bareng-bareng teman-teman. Saya juga masih baru soal kayak begini. Ini baru pertama kalinya saya melihat secara langsung pengantin prianya datang. Biasanya kalau saya datang itu pengantin pria dan wanitanya itu sudah duduk di sana di pelaminan, salam-salaman. Gue datang langsung makan terus pulang, itu doang. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat pengantin prianya datang. Dia datang naik mobil yang warna putih sana. Apa yang akan dilakukan dan kenapa dia lama sekali belum keluar? Ada musik-musik teman-teman. Yang mengiringi musik ini nggak tahu siapa. Kayaknya pengantar dari saudara dari pengantin dari laki-lakinya ya. Musik yang khas juga dari Sulawesi Selatan. Itu pantes lama datang pengantin laki-lakinya. Ternyata dia datang dengan cara yang unik lain daripada yang lain. Jadi ternyata pengantin prianya itu kalau menurut adat khas Sulawesi Selatan, Bugis, suku Bugis khususnya, itu diangkat oleh 2 orang dan dipayungi. Pakaiannya juga pakaian khas, tentunya khas suku Bugis. Dan sebelum masuk ke rumah pengantin wanita, ini ada iring-iringan musik
tari-tarian dari 5 orang yang tadi itu yang pakai baju bodo. Itu baju bodo, baju khas Sulawesi Selatan teman-teman. Warnanya bermacam-macam. Kali ini mereka memakai baju warna pink. Tren seperti itu. Ini kayak semacam tren penyambutan ya kalau nggak salah, buat para tamu undangan yang hadir sebagai bentuk apresiasi kalau nggak salah. Dan itu yang dipiring-piring yang dipegang-pegang itu beras. Itu beras. Dan teman-teman, kita saksikan bareng-bareng bagaimana tariannya. Ya, pasti setiap gerakan itu melambangkan sesuatu teman-teman. Nanti kita cari tahu. Soalnya saya sekarang belum tahu dan saya masih awam banget soalnya kayak begini. Serius. Saya agak khawatir sama orang yang ngangkat pengantin prianya itu nggak capek ya. Pasti udah ngos-ngosan itu. Pasti dia udah capek banget itu ngangkat dari tadi. Terus itu pengantin prianya bukan anak kecil loh, udah gede dia, diangkat kayak begitu. Dan penarinya ini juga kompak banget ya, cukup bagus sih, cukup menghibur. Jadi beginilah adat istiadat dari Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis. Dan itu tadi mereka ngelemparin beras, ya berasnya dilempar-lempar. Tapi kan mau hasil, itu berasnya mau hasil, woi, ngapain lu lempar? Tapi ya begitulah teman-teman, mungkin ada makna tersembunyi, mungkin ada makna di balik pelemparan beras-beras tadi itu. Pasti ada tujuannya, kenapa sampai dilakukan, ada makna tersendirinya di balik gerakan itu. Saya juga gak tahu. Meskipun saya orang Bugis, saya masih awam dengan budaya Bugis. Soalnya saya lama tinggal di perkotaan dan jarang mengikuti acara pernikahan, jarang menghadiri teman-teman. Itu ada kameramen tuh, sampai ada kameramen segala. Ya, orang-orang sekitar saya pada ngeributin soal yang ngangkat pengantin prianya itu. Maksudnya saya hampir aja jatuh. Pasti capek, berat banget pasti. Orang-orang pada ketawa teman-teman, ngeliatin pengantin prianya yang diangkat kayak gitu sama 2 orang itu. Gue agak kasihan sama 2 orang itu, pasti dia capek banget, dia kayak keringat begitu. Masih berlanjut teman-teman acara tarian. Itu kameramen ngapain lu? Ngalangin aja woi. Ngapain tuh kameramen di situ? Gue juga pengen ke situ kali. Sayang gue bukan kameramen resmi. Jadi setelah tarian nanti ini, pengantin prianya bakalan masuk ke dalam rumah pengantin wanitanya untuk melaksanakan ijab kabul. Ijab kabul dilaksanakan di dalam rumah pengantin wanitanya. Setelah ijab kabul, mereka bakalan naik ke pelaminan dan salam-salaman, foto-foto, dan ya itu sudah masuk. Pengantin prianya dilemparin lagi beras lagi. Ada yang pakai payung, pakai baju, ya pasti yang angkat itu bersyukur, alhamdulillah akhirnya keluar juga tugas gua angkat ini orang. Aduh capek dia.
Itu ada yang bawa peti, bawa itu bukan peti, itu bawa lemari. Itu jangan-jangan itu harta karun lagi. One Piece. Jangan-jangan itu One Piece. Jangan-jangan dia itu bawa One Piece. Oh ya, bukan sih. Gue yakin itu bukan One Piece. Itu yang dibawa itu adalah seperangkat alat sholat, sajalah, mukena, sarung dan sebagainya. Itu sebagai maharnya teman-teman, dibawa ke dalam dibawa menggunakan lemari itu sebagai bentuk apa ya, penghargaan kepada seperangkat alat sholat itu, sebagai bentuk bahwa itu adalah suatu benda yang sakral karena dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan tunggu video-video yang berikutnya yang sepertinya lebih menarik, lebih seru,